Nanti akan seperti apa bergantung yang mewarnai, dan saat inilah kalian yang berkewajiban bertanggung jawab untuk mewarnai wadah-wadah yang sudah disiapkan baik oleh Pak Kiai dalam konteks pondok pesantren, baik oleh yayasan dalam konteks madrasah MA maupun Osama yang sudah diberi wadah oleh Pak Kepala Madrasah. Nah, ini bergantung kalian. Harapan kita sebagai orang tua tentu bahwa kalian akan memberikan warna yang baik, warna yang memberikan martabat yang baik bagi keseluruhan pondok pesantren Al-Qadir. Janganlah pondok pesantren Al-Qadir yang berada di desa, di lereng gunung, kita hanya kondang lele dalile sembronoan. Jangan sampai begitu. Karena apa? Tantangan ke depan semakin berat, sangat berat. Kalau kita pernah sesekali lihat nonton YouTube, bagaimana anak-anak muda, ya kalau saya suka sering lihat anak-anak muda Cina, bagaimana mereka menempa diri mereka agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul, itu luar biasa. Sungguh mereka tidak ingat waktu, tidak ingat bermain, fokus pada tujuannya. Walaupun tujuannya barangkali tidak mulia. Misal, saya kemarin ya agak terpukau, cah cilik-cilik ajar nari, hanya menari. Tapi demikian luar biasa, dia mendisiplinkan dirinya belajar menari dalam 24 jam. Setidaknya 15 jam dia belajar menari. Karena apa? Cita-cita suatu ketika dia akan menjadi penari balet hebat. Dari sisi menari tidak istimewa. Apa manfaat menari? Mohon maaf, ini kalau saya oleh guru kesenian aku sudah diseneni. Tapi dalam konteks orang hidup, menari itu sempalan kecil. Anak berlatih drum dari kecil. Oh, itu juga begitu. Dalam 24 jam, 12 jam megang stick terus, nutuki drum. Dari sisi manfaat bermain drum seberapa? Kecil. Tapi mereka menjalani itu dengan target suatu ketika dia akan menjadi drummer besar. Lalu drummer besar itu terus ngopo? Itu pertanyaannya. Nah, kita di Pondok Pesantren Al-Qadir belajar agama. Ilmu agama itu puncaknya ilmu. Ilmu yang paling hebat di dunia akhirat ya ilmu agama Islam. Lah kok adele dalite kalah rocah belajar ngedram, kalah semangatnya kalah rocah belajar nari. Ini kan eman gitu. Kita sudah benar belajar ilmu agama di pondok pesantren. Turunannya ada MA, ada Osama. Bahwa ini adalah ilmu yang istimewa yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Tapi kadang-kadang kita tidak memiliki ghirah yang luar biasa, dan kita hanya kadang-kadang kita merasa ini yang saya alami dulu. Kadang-kadang kita merasa terlalu bangga dengan status kita. Aku ki santri. Oh, santri itu martabatnya tinggi. Itu betul-betul pilihan hebat. Saya tetap mengapresiasi dan menghargai tinggi pada anak-anak yang memilih menjadi santri. Tidak setiap orang berani untuk memutuskan saya akan nyantri. Anak saya tak oyak-oyak orang wani. Karena apa? Ya itu tadi, tidak memiliki keberanian untuk melihat bahwa, meyakini bahwa yang namanya ilmu agama itu adalah puncak dari semua ilmu. Kalian setidaknya apakah dulu terpaksa atau tidak, tapi sudah memilih menjadi santri dan sekolah di Madrasah Aliyah Al-Qadir. Yang jelas ini bagian turunannya dari santri itu.
Itu adalah keberanian yang luar biasa dan pilihan yang hebat. Harapan saya pilihan yang hebat, keberanian yang luar biasa ini buktikan, tunjukkan dengan usaha yang juga betul-betul hebat dan juga usaha yang betul-betul luar biasa, agar ya kita layak disebut alumni santri nantinya. Kalau alumni santri ya ilmu agamanya ya kosong, moco-moco baca kitab ya ora iso, ngaji ya ora iso, terus apa yang akan kita peroleh? Karena dari sisi ilmu pengetahuan umum bisa jadi kita kalah sama sekolah umum, bisa jadi. Tapi kita memiliki kelebihan yang luar biasa di bidang agamanya. Makanya nilai positif dari pesantren ini bahwa ilmu agamanya harus lebih baik dari yang di luar, buktikan. Kalau kita tidak mampu membuktikan itu, ya berarti kita betul-betul kalah. Ilmu umumnya ya wis kalah, ilmu agamanya kita nggak dapat. Nah itu termasuk orang-orang yang merugi. Nah agar kita bukan bagian dari orang-orang merugi, bersungguh-sungguhlah berproses di Pondok Pesantren Al-Quddin, baik di pesantrennya maupun di MA-nya maupun di Osamanya. Nah sekarang mengerucut pada bagian Osama ini, organisasi siswa. Satu cita-cita yang melibatkan banyak orang itu tidak akan pernah bisa berjalan tanpa adanya organisasi yang rapi. Organisasi yang rapi itu yang jelas strukturnya, ketuanya sopo, wakil sopo, bendaranya sopo, seksi-seksinya apa saja, juga job description-nya. Jadi ketuanya gaweane apa, sekretaris gaweane apa, bendara gaweane apa, seksi ini wilayah kerjanya apa, itu kudu jelas. Nah, nanti itu mungkin akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Tapi itu harus jelas dulu. Dan ketika kita sudah tahu saya berada di posisi mana, job deskripsi saya apa, ya itu harus kita laksanakan. Akan percuma kita membuat organisasi yang besar, banyak kepengurusannya di situ, programnya banyak, kalau tidak kita laksanakan. Jadi harapan saya nanti kalau ini sudah betul-betul terbentuk, teman-teman atau anak-anakku semua sudah ngerti berada di posisi mana, harus tahu tugas dan kewajibannya apa, harus tahu misalnya harus membuat program-program, ya harus ngerti program yang akan dibuat itu apa. Itu harus yang realistis. Artinya apa? Ya yang kita mampu melaksanakan. Kalau kita tidak mampu melaksanakan, ya tidak usah dibikin program. Dan keberadaan Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru nanti akan menjadi pendamping, pembina. Apabila anak-anak nanti membutuhkan satu fasilitasi, misalnya, oh Pak kita mau bikin pelatihan misalnya kiroah misalnya, ya langsung nanti ke Pak Bana mungkin akan diarahkan Pak Kawan rampung. Eman potensi yang luar biasa seperti Pak Kawan tidak kalian pelajari, nggak usah merinding sepanjang beliau membaca. Itu harus potensi-potensi seperti itu adalah potensi yang dimiliki oleh Al-Quddin, yang tidak dimiliki oleh yang lain. SMA IKIP sana tidak punya yang kecuali Pak Kawan. SMA Duyo apalagi, SMK tidak ada. Yang ada di Al-Quddin. Nah, tapi kalau potensi Pak Kawan ini tidak kalian manfaatkan atau tidak kalian gali, ya akhirnya percuma. Sesuatu yang luar biasa dari Pak Kawan akan di sini tidak termanfaatkan secara optimal. Itu sayang sekali. Waktu ya, saya kira itu. Jadi sebetulnya karena anak-anak yang ada di sini ini adalah pengurus Osama,
prinsipnya kalianlah yang memiliki tanggung jawab lebih dibanding anak-anak yang lain untuk memberikan warna bagi wadah yang pada dasarnya kosong tadi. Betul? Nah, saya berharap berilah warna yang betul-betul indah, warna yang betul-betul memikat, yang penuh martabat, dan itu artinya akan membawa, akan mengangkat warna dan martabat MA dan pada keseluruhan Pondok Pesantren Al-Qudir. Dan itu sungguh kalau kalian sukses dalam mengemban ini akan menjadi promosi yang baik bagi MA Al-Qudir ke depan, bagi Pondok Pesantren Al-Qudir ke depan. Oke, begitu paham yang saya maksud ya? Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.